broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts. A lot of parts were missing. Heart feel like a curse had found. Di Gema Ketapang Radio 87.7 FM. Bersama saya Ilham Ananda yang diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk membahas tentang seputar dunia kesehatan, khususnya di bidang gizi. Ya, bersama saya juga telah hadir para pentolan gizi dari Persagi Kabupaten Ketapang. Ada Bang Putih Suryansah atau yang biasa kita panggil Bang Rian. Selamat siang Bang Rian. Ya, selamat siang Bang. Yang ditemani juga oleh pentolan gizi dari Puskesmas Sungai Besar. Ada Bang Ferry Iswanda. Assalamualaikum, selamat siang. Ya. Pada siang hari Bang Rian. Oke, baik, terima kasih Bang Ilham. Secara umumnya ya, akan saya bahas stunting itu apa. Mungkin dari teman-teman atau pendengar mendengar stunting itu mungkin masih awam sekali atau bahkan baru saja mendengar stunting itu apa. Dan kalau menurut Kemenkes RI, stunting adalah suatu kondisi tubuh gagal tumbuh ya. Jadi anak di bawah 5 tahun itu jika dibandingkan tinggi badannya itu akan lebih pendek dibandingkan usianya. Oh. Jadi yang lebih sederhananya mungkin pendek gitu. Anak itu pendek ya. Kerdil, Kerdil ya. Ada cara mencegah ataupun cara menanganinya pun dengan berbagai multisektor. Nah, multisektor ini mungkin tidak harus dari kesehatan, nanti ada yang lainnya juga. Nah, itu akan kita bahas. Tapi kalau untuk penyebabnya bisa jadi kalau untuk stunting ini memang dari waktu ibu mengandung ya, dan itu disebabkan oleh salah satu asupan yang inadequate ataupun kurangnya asupan yang nilai gizinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, baik itu dari masa kehamilan, kemudian menyusui anak sampai usia 2 tahun. Dan itu bisa dikatakan periode emas bagi anak yang tumbuh terhadap nanti ke depannya. Itu. Artinya besar atau kecil anak itu atau tinggi atau rendahnya anak itu dipengaruhi waktu kehamilan ya, Bang? Iya, benar. Cuman kalau dari patokan organisasi dunia ya, WHO, itu dikatakan stunting dengan standar deviasi itu di bawah -3. Nah, standar deviasi itu merupakan salah satu satuan yang ditunjuk untuk menentukan status gizi pada anak. Nah, itu baik itu normal, gizi kurang ataupun gizi buruk, itu ditentukan dari itu. Cuman parameternya nanti kita lihat dari panjang badan atau tinggi badan menurut usianya. Nah, apabila usia tinggi badannya tidak sesuai dengan usia pada grafik pertumbuhan itu, hasilnya minus, di bawah -3 ya. Nah, itu bisa dikatakan anak sudah kerdil atau dikatakan stunting. Itu parameternya. Itu. Nah, terkait dari penyebab dari masa kehamilan itu sangat penting sekali, dimana usia periode emas itu memang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, jadi ada pesan dari Menteri Kesehatan kita yang dulu. Jadi kalau untuk hamil ya, ingin memberikan keturunan, jadi harus dengan berencana. Jadi keluarga berencana gitu. Ya, masuk juga. Apa? Harus terencana maksudnya, Bang. Kita ini kan di masyarakat itu, sebagian besar masyarakat itu menganggap anak itu yang tumbuhnya agak kurang, artinya dalam hal ini pendek, mungkin banyak dikaitkan dari faktor keturunan. Kalau di masyarakat itu wajar anaknya kecil, bapaknya kecil, ibunya kecil, anaknya wajar kecil. Itu biasanya yang berkembang di
masyarakat pada saat ini. Jadi boleh saya simpulkan tadi itu tidak pengaruh ya Bang, keturunan itu, faktor keturunan itu tadi. Oke, banyak sekali masyarakat yang awam terhadap penampakan yang ada. Biasanya anak yang terlahir ataupun nampak kerdil atau ya dikatakan pendek, itu bisa dikatakan dari faktor keturunan atau genetik. Sebenarnya itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang terkait stunting, penyebab dan apa dampaknya ke depan. Nah, hasil dari penelitian itu banyak sekali yang menyatakan bahwa stunting ini tidak didasarkan oleh faktor genetik. Jadi Gitu ya. bukan faktor keturunan ya? Ya, banyak tadi yang penyebabnya bisa jadi dari kesehatan, ya, asupan gizi yang kurang, ya. Kemudian ada faktor-faktor atau penyakit-penyakit tertentu yang membuat pertumbuhan anak itu terhambat. Itu sebenarnya yang menjadi masalah atau penyebab. Mungkin ada pengaruhnya saat dia bayi, mungkin ada terserang penyakit apa gitu, bisa pengaruh atau tidak gitu. Oke, kalau untuk masalah makanan pada ibu hamil itu sebenarnya sudah diatur dari tabel angka kecukupan gizi. Itu apabila ibu yang mengandung, ya, untuk kebutuhan kalori saja itu sudah ditambah, ya, karena ya sudah berbadan dua ya Bang ya, Iya. berbadan dua. Nah, apalagi setelah melahirkan. Nah, kalau untuk melahirkan ini nanti anak, ya, banyak sekali program-program pemerintah. Ada yang ASI eksklusif. Itu umur anak yang baru lahir sampai 6 bulan itu harus mengonsumsi yang namanya ASI secara full, tidak ada tambahan makan sedikit apapun. Nah, nanti ada lagi di atas 6 bulan itu pemberian MPASI. Nah, MPASI ini sebenarnya nanti anak itu juga akan terhambat, ya. Artinya kurang konsentrasi mungkin ya Bang? Ya, itu Ya. sangat berpengaruh sekali Bang. Nah, kemudian nanti anak ini akan mudah sekali terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang ada di sekitar. Nah, itu baik infeksi seperti apa, apalagi sekarang ini ya, tidak tutup kemungkinan anak itu pasti akan terinfeksi dengan COVID-19 ini. Wih, Nah, ngeri banget tuh Bang ya. sangat terancam Bang. Kembali ke posyandu tadi, kira-kira posyandu zaman now itu apa yang bisa didapatkan di posyandu itu Bang? Ya, kalau tidak didasari dengan pengetahuan ya kita tidak tahu ya Bang ya. Iya, betul Yang sekali. muncul sudah jadi fisik klinisnya sudah nampak. Nah, baik itu usia berapa itu muncul ya harus deteksi dulu ya. Makanya tadi sudah disampaikan dengan Bang Ferry penjelasan bahwa masyarakat atau ibu-ibu keluarga harus aktif ya, periksakan anaknya, rutinkan anaknya untuk mengecek kesehatan baik itu keseluruhan ya, karena stunting ini banyak sekali penyebabnya, baik itu dari pola asuh tadi, kemudian pola makan, kemudian dari sanitasi kebersihan lingkungan air ya, itu sangat berpengaruh. Meskipun banyak sekali faktor penyebabnya ya, setidaknya langkah pasti dan nyata itu harus dilakukan oleh ya masing-masing keluarga atau ibu-ibu yang setidaknya tidak sampai terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan kurang tepat. Iya. Ya. Karena kalau seandainya kegiatan ataupun kebiasaan yang kurang tepat ini berjalan terus-menerus dan itu akan berakibat kepada keturunan yang kedepannya lagi. Kan ini biasanya dilakukan pola asuh itu anak akan meniru gaya orang tuanya. Iya, betul sekali Ya itu. kan? Nah, tapi ada juga biasanya pertanyaannya, kalau memang anak itu sudah dikatakan stunting dan itu sudah ya lewat dari 2 tahun ya, 2 tahun ke atas lah intinya, udah nampak lah, itu kan berarti sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki, ya kan? Pertanyaannya itu seperti itu. Cuman ya mau tidak mau apa yang harus dilakukan juga harus dipertimbangkan lagi. Kalau seandainya sudah ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, ya jangan dihancurkan buburnya, karena bubur ini masih bisa digunakan untuk menu-menu yang lain, ya kan? Benar. Iya, betul. Nah, kalau seandainya anaknya memang udah dikatakan stunting, masa iya anaknya, cucunya lagi
stunting juga. Ya, jadi terjadi kesalahan yang berulang ya. Bang. Nah, kalau bisa ya dengan pengetahuan dan Edukasi dengan penyuluhan ya Bang ya. ya harus di ini, Bang. Itu kesimpulan dari saya. Bang Peri ada tambahan lagi khususnya di masyarakat yang berhadapan langsung dengan masyarakat ini Bang Peri ini. Yang jelas program kita di Puskesmas yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kita juga adakan tentang penjaringan bumil cake. Jadi kalau misalnya kita terjaring anak yang misalnya ibu milke, langsung kita edukasi ibu mil tersebut, kemudian kita berikan makanan pendamping ibu hamil, kemudian tetap kita memberikan penyuluhan juga kepada anak-anak remaja putri, Iya. remaja putri, Calon-calon ibu itu ya, ya. calon ibu, jangan sampai pada saat mereka melangkah ke jenjang perkawinan, jangan sampai pada saat mereka mengandung ataupun melahirkan anak jangan menjadi anak yang stunting. Iya. Ya, yang jelas kita di Puskesmas tetap memberikan penyuluhan dan memberikan konseling kepada ibu hamil tentang bagaimana pola asuh yang baik, kemudian pola makan yang baik, kemudian mengkonsumsi air bersih yang baik, kemudian mengkonsumsi vitamin dan mineral pada saat mengandung. Iya. Jadi kira-kira 1000 hari pertama kehidupan itu dari janin ya. Ya, Dari- 9 bulan masa Ya, mengandung, 9 bulan mengandung. kemudian sampai 630 hari ataupun usia anak di bawah 2 tahun. Oh, jadi kalau dihitung memang pas Ya, 1000 ya. pas 1000 hari Kurang lebih pertama 1000 hari pertama. 9 bulan kehidupan. berarti 270 hari, kemudian 630 harinya yaitu pada usia anak di 0 bulan Ya. sampai usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 dari janin Iya, itu dari sampai janin ke sampai umur 2 umur 2 tahun. ya. Inilah yang dikatakan atau yang disebut oleh Mas Rian tadi yaitu golden egg ataupun masa-masa emas, Iya. periode emas. Jadi panjang juga rangkaian ceritanya stunting ini. Stunting ini, ya. Dari remaja putri, Kemudian melangkah ke jenjang iya, perkawinan, jenjang perkawinan sampai ke kemudian melahirkan dan sampai ke anak usia 2 anak ke tahun. usia 2 tahun. Jadi memang harus melakukan penanganan yang serius Ya. Bang ya. Melakukan penanganan Iya. serius seperti ya, banyak orang mengatakan bahwa stunting ini mudah kok, berikan makanan yang baik atau bergizi selesai. Nah. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk jangan sampai terjadinya stunting ini. Iya, ada cara-cara yang khusus ya, terutama dalam ya saat kehamilan itu yang sangat-sangat penting Iya, itu. sangat penting. Oke, itulah mungkin yang menjadi kata terakhir dari pertemuan diskusi kita pada sore hari ini. Kami dari Persatuan Ahli Gizi Ketapang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gema Ketapang Radio yang sangat-sangat peduli terhadap dunia kesehatan khususnya di bidang gizi ini. Oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.